Mengamati kondisi ekonomi yang terjadi saat ini ya Pak, khususnya di tanah air kita lihat pemutusan hubungan kerja masih terus berlangsung, lalu juga dinyatakan bahwa kelas menengah ini turun kelas begitu ya Pak, lalu juga kita lihat ada deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun. Dan juga kalau kita lihat ada masyarakat yang kalau kita lihat sekarang ini fenomenanya makan tabungan begitu Pak, seiring dengan juga mungkin penghasilan yang tidak naik. Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi di tanah air saat ini Pak Bambang? Ya, pertama tentunya tepat sekali apabila dikatakan secara statistik jumlah orang yang termasuk golongan kelas menengah itu menurun jumlahnya. Terutama kalau kita bandingkan sebelum dan sesudah COVID. Ya, memang ada penurunan yang cukup cukup signifikan. Dan penurunan itu berarti dari yang menengah menjadi aspiring middle class, yang aspiring middle class turun menjadi yang disebut sebagai rawan miskin atau hampir miskin. Nah, tentunya ini terjadi karena beberapa hal ya. Pertama yang tentunya paling utama, meskipun ini memang jangka yang sudah cukup panjang, adalah dampak dari COVID itu sendiri. Ya, ketika terjadi COVID, kita tahu banyak orang yang terkena PHK atau dirumahkan atau upahnya dikurangi. Ya, di samping itu yang terlibat dalam dunia usaha juga banyak yang harus menyaksikan bisnisnya atau usahanya harus tutup atau tidak bisa lanjut. Dan ini memang meskipun tahun 2022 kita sudah mulai recover, ternyata tahun 2022 terjadi inflasi global yang mengakibatkan tingkat bunga tinggi ya di Amerika, sehingga ini juga menimbulkan pressure terhadap rupiah kita yang mengakibatkan tentunya sebagian besar barang-barang yang kita konsumsi yang masih cukup tinggi konten importnya harganya menjadi meningkat ya. Jadi saya melihat di sini ada kombinasi dari melemahnya income-nya sendiri dari kelas menengah serta meningkatnya kebutuhan untuk sehari-hari ya, termasuk untuk impor tadi. Ditambah kemudian kita menyaksikan setelah tahun 2022 kalau kita lihat angka inflasi terjadi mungkin inflasi umumnya relatively stabil ya, antara 2-3%, kecuali tahun 2022 yang sempat 5%. Tetapi yang inflasi harga pangan yang barangkali tidak banyak orang mengikuti itu cukup tinggi ya, pernah 8, pernah 10%. Dan kita tahu kalau harga pangan atau harga barang lah secara umum itu sudah naik, biasanya sulit untuk turun ya. Dan ini terakumulasi pada saat ini ya. Jadi turunnya income, kemudian meningkatnya pengeluaran terutama untuk kebutuhan pokok ditambah dengan yang mengandung import, ini yang mengakibatkan daya beli kelas menengah turun. Ditambah dengan barangkali waktu itu ada kebijakan yang kurang pas dari pemerintah yang kurang melindungi industri tekstil kita atau industri yang padat karya, di mana ini juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di China ya, karena China mengalami kelebihan supply ya, dan juga banyaknya hambatan untuk perdagangan internasional sehingga banyak produk dari China yang membanjiri Indonesia. Dan memang karena secara alamiah produk China itu memang bisa lebih murah dari produk Indonesia, ini tentunya sangat memukul ya industri yang kemudian melahirkan PHK. Jadi itulah kira-kira akumulasi dari hal-hal yang terjadi paling tidak sejak COVID sampai sekarang yang barangkali belum bisa recover penuh ya, sehingga berpengaruh terhadap daya beli kelas menengah. Baik Pak Bambang, tadi Anda menyampaikan bahwa ada akumulasi begitu ya Pak dari beberapa situasi yang terjadi Ya. baik dari sejak pandemi maupun setelah masa pandemi yang nampaknya memang recovery-nya boleh dikatakan memang tidak terlalu cepat begitu ya Pak. Nah, mengamati situasi yang terjadi Pak, apakah ini juga menjadi sebuah artinya kita kan ada target ya Pak, berada di target 5% atau lebih Pak untuk pertumbuhan ekonomi. Apakah ini tidak bisa tercapai Pak nantinya? Kalau melihat tahun ini, kebetulan kan kalau kita lihat triwulan 1 itu 5,11, triwulan 2 turun sedikit 5,05. Nah, kalau saya coba bikin prediksi, yang paling kritikal adalah triwulan 3 ini. Ya, triwulan 3 yang baru berakhir sebenarnya bulan September dan mudah-mudahan datanya akan segera dirilis oleh BPS. Kenapa triwulan 3 sangat kritikal? Karena kalau triwulan 1 dan 2 kita masih mengalami dampak dari pemilu ya yang memberikan dampak positif, pertambahan pada konsumsi serta dampak dari lebaran dan bulan puasa ya.
Itu memang fenomena yang selalu terjadi setiap tahun, ditambah pemilu, itu yang boleh dibilang membantu perekonomian kita bisa tumbuh di atas 5%. Namun triwulan 3 ini yang paling berat, karena pemilunya tidak ada, ditambah dengan pemilu sudah selesai maksud saya, kemudian ditambah dengan tidak ada juga kegiatan hari raya keagamaan yang besar, ya sehingga ada kemungkinan triwulan 3 ini yang paling menantang, ya bisa-bisa tumbuhnya di bawah 5%. Namun masih ada harapan di triwulan 4, ya karena ada kombinasi dari pilkada yang kebetulan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan pasti akan memberikan dampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga sendiri, ditambah dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru yang juga biasanya ikut membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dilihat secara umum paling tidak 5% itu masih mungkin tercapai ya untuk tahun 2024. Nah, tahun 2025 tentunya cerita yang berbeda karena ini sudah masuk era yang tentunya beda sama sekali dengan 2024 karena 2025 tidak ada event pemilu nasional maupun pilkada.